البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. أما بعد. Baik, sebentar. Ada tulis banyak-banyak. Ini huwa ya, wahuwa. Apa kurang maju sedikit, wahuwa. Qala al-Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, masih di muka surat 212 dari Syarah Kitabil Iman. Wal qiyamu bidzalik, melaksanakan masalah ini, yaitu mencintai kebaikan tercurah pada saudaranya sebagaimana dia suka apabila kebaikan itu tercurah pada dirinya sendiri, yahsulu bi ayyuhibbalahu husula mithli dzalik, yaitu dia itu dihasilkan dengan cara dia menyukai untuk saudaranya, bahwasanya saudaranya mendapatkan semisal dari perkara tadi, min jihatin la yuzahimuhu fiha, dari arah yang saudaranya tidak berdesak-desakan dengannya di situ, bihaitsu la yanqusu alaihi syai'un minan nikmah, yang mana tidak ada sedikit pun dari kenikmatan yang kurang dari dirinya. Baik. Kalau sampai kurang, biasanya emang ini perlu jihadun nafas. Kalau sampai barang kita jadi kurang. Tapi kalau barang kita sendiri tak kurang, tak masalah. Seperti apa? Kita mengajak teman kita ngaji sama-sama. Kita tak kurang apa-apa. Baik. Dan kita mendapatkan pahala dengan sebab dia mengamalkan apa yang kita dakwahkan tadi, kita ajakkan tadi. Wadzalika sahlun qarib, dan itu mudah dan dekat. Alal qalbis salim, bagi hati yang selamat. Wa innama ya'suru alal qalbid daghal, hanyalah itu menjadi susah bagi hati yang pendendam atau pendengki. Afanallahu ta'ala wa ikhwanana ajma'in. Semoga Allah melindungi kita dan saudara-saudara kita semuanya. Selesai dari Arba'in punya Imam Ibnu Daqiq. Akhirnya beliau mengambil faedah dari Imam Nawawi juga. Wa hadzal hadis la yunafil amra bitanafusi wal musabaqati fil khairat. Hadis ini tidak bertentangan, tidak menafikan perintah untuk bersaing. Bersaing dan berlomba-lomba dalam menjalankan kebaikan. Jadi jangan disangka kalau kita suka kebaikan tercurah pada teman kita, berarti sudah tidak ada lagi perlombaan. Biar yang lain menang, dah saya tak lagi beramal soleh. Bukan itu maksudnya. Li'anal insan la syakka annahu ma'murun bil musara'ah. Karena manusia, tiada keraguan, dia diperintahkan untuk bersegera. Fi naili uluwil maratib, untuk meraih tingginya level. Fil jannah, di surga, tingginya derajat di surga. Tetap persaingan itu ada. Kita mengajari teman kita sholat, kita sendiri berlomba-lomba memperbanyak sholat. Agar tidak kalah dengan teman kita nanti di surga. Lakinnahu fil jumlah, akan tetapi secara global seseorang itu yu'maru bimahabbatil khair. Dia diperintahkan untuk menyukai kebaikan li akhih, untuk saudaranya. Wan difa'i syarri'an, dan tertolaknya keburukan dari saudaranya. Jadi hadis ini diamalkan. Dalil yang memerintahkan berlomba-lomba juga diamalkan. Qala al-allamatu Ibnul Jauzi rahimahullah, fa in qil, kalau ditanyakan, kaifa yatasawwaru hadza, bagaimana ini akan tergambarkan? Kita suka orang lain mendapatkan kebaikan seperti yang kita miliki. Wa kullu ahadin yuqaddimu nafsah, sementara setiap orang akan mendahulukan dirinya sendiri fima yaktaruhu laha, di dalam perkara yang dia pilih untuk dirinya sendiri. Tayyib. Ya memang terkadang akan terjadi pertembungan, akan terjadi muzahamah. Sehingga apa? Terpaksa kita memilih untuk mendahulukan diri kita terkadang. Atau kalau kita lihat, oh teman kita lebih memerlukan, biar dia. Kita lapar, tapi kita lihat, oh teman kita lapar, ya sudah, engkau aja yang mengambil makanan itu, misalkan. Ini mungkin. Tapi kalau memang kita merasa, oh ini darurah untuk saya, boleh kita mendahulukan diri kita sendiri. Kalau memang kita yang lebih dahulu mendapatkan
makanan itu tanpa merebut punya saudara kita. Tapi kalau tidak darurah, masih mungkin dijamak, maka kita juga berusaha agar teman kita mendapatkan itu. Wa yuhibbu ayyasbiqa ghairahu fil fadail. Dan manusia suka untuk mendahului orang lain dalam keutamaan. Masing-masing akan berlomba menjadi yang paling banyak hafalan, paling bagus kualiti sholatnya, paling bagus kualiti ilmunya, dan seterusnya. Wa qad sabaqa Umaru Abu Bakar. Umar sendiri berlomba-lomba dengan Abu Bakar. Walaupun perinciannya bagus sekali disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab apa itu? Majmu'ul Fatawa. Abu Bakar tidak berlomba-lomba, tidak bersaing melawan Umar, tapi Umar yang ingin selalu menyaingi Abu Bakar. Dan ternyata Abu Bakar yang walaupun tidak ada niat menyaingi orang lain, beliau selalu yang nomor satu. Hatta dalam masalah menjenguk orang sakit, Umar ingin mendahului Abu Bakar, menjenguk orang sakit, tahu-tahu Abu Bakar sudah di situ. Ini kembali kepada kekuatan niat dan kebersihan niat. Dua-duanya baik. Fal jawab, maka jawabannya annal murad, yang dimaksudkan dalam hadis Anas ini husulul khairi fil jumlah, dihasilkannya kebaikan secara umum. Wantifa'us syarri fil jumlah, kata Ibnul Jauzi, dan tertolaknya keburukan secara umum. Fayam bagilil insan ayyuhibba dzalika li akhi, maka semestinya seseorang menyukai yang seperti itu untuk saudaranya. Kama yuhibbuhu li nafsih, sebagaimana dia menyukai itu untuk dirinya sendiri. Baik. Fa amma ma huwa min zawaidil fadail, adapun perkara yang termasuk tambahan keutamaan, wa uluwil manaqib, dan tingginya kedudukan, fala junaha alaihi ayyusira sabqa nafsih, maka tidak dosa apabila dia mengutamakan dirinya itu yang mendahului li ghairihi, daripada yang lain. Kita mengajari orang lain cara membaca Quran yang baik, tapi kita sendiri ingin di sisi Allah derajat kita lebih tinggi daripada saudara kita. Kita banyak-banyak baca Quran dan seterusnya. Tayyib fi dzalik, di dalam keutamaan tadi. Selesai dari Kasyful Muskil. Hadza yadullu ala anna mahabbatal khairi lil akh min wajibatil iman. Ini menunjukkan bahwasanya menyukai kebaikan untuk saudara kita itu termasuk kewajiban iman. Dulu waktu sedang di Damat, kadang kita sibuk untuk bantu teman, istilahnya bangun rumah sama-sama dengan orang Aljazair, dengan orang Yaman. Kadang orang Aljazair membanggakan, wanita kami cantik-cantik, tinggi, besar, putih, dan pandai masak. Anak bilang, oh bolehlah anak ke sana untuk kawin dengan mereka. Oh, kalau kamu ke sana saya pukul kamu. Lucu. Membanggakan, tahu-tahu kita pengen dapat, dilarang. Tak apa, paling canda aja ya. Baik. La mujarradul istihbab, bukan semata-mata mustahab. Li'anna nafyal iman amman lam yakun kadzalik, karena ditiadakannya iman dari orang yang tidak seperti itu, tidak sampai menyukai kebaikan untuk saudaranya, wa illam yadulla ala dhahabi aslil iman, walaupun tidak sampai menunjukkan hilangnya dasar iman, fa innahu yadullu ala mahabbatil khair, maka sungguhnya hadis ini menunjukkan bahwasanya cinta kepada mencintai kebaikan lil akh untuk saudara adalah minal wajibat, termasuk kewajiban, yaitu tidak sampai rukun iman, yang mana kalau ditinggalkan jadi kafir orangnya istilahnya. Tapi ini wajibat, kalau ditinggalkan orangnya berdosa, tidak sampai kafir tapi berdosa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ba'da dzikri hadisil bab, setelah menyebutkan hadis bab ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa nahwu dzalika minal huquqil imaniyah, dan seperti itu pula dari hak-hak keimanan, allati tajibu lil mu'min alal mu'min, yang wajib dipenuhi untuk mukmin. Oh iya, berarti apa? Tajibu alal mu'min lil mu'min. Lebih enak gitu ya cara kita nerjemahkan nanti. Wajib atas mukmin untuk memberikannya pada mukmin yang lain. Fahadhil huquq wajibatun binafsil iman. Hak-hak ini tadi wajib dari dasar, dari apa? Zatnya iman. Karena iman menuntut untuk kita menyukai saudara kita dan menyukai kebaikan tercurah pada saudara kita. Ini kewajiban. Dasar apa itu? Zatnya iman sendiri menuntut demikian. Waltizamuha, ini ma'tuf kemana ya? Fahadil huquq wajibatun.
binafsil iman wal tizamiha. Kira-kira sesuai enggak ya wal tizamiha? Yaitu wajib dengan sebab keimanan itu sendiri dan dengan sebab kewajibannya, kewajiban hak-hak tadi. Kecuali kalau di titik setelahnya adalah sebagai jumlah yang baru, waltizamuha bimanzilati, mungkin seandainya Syekhul Islam menitik lebih sesuai ya, dibuat titik. Waltizamuha bimanzilati iltizami sholati wasakati wasyami wal haji wal muahadati, titik. Bagusnya titik ya. Yaitu kalau kita setia dengan hak-hak tadi, itu seperti kita setia kepada sholat, zakat, puasa, haji, walaupun tidak sampai rukun levelnya, tapi secara umum ini kewajiban di dalam iman. Wal mu'ahadu alaiha kal mu'ahadati alama aujaballahu wa rasuluh. Menjaganya, mu'ahadah yaitu senantiasa memeriksa hak-hak tadi, ada yang saya sia-siakan atau sudah saya tunaikan. Ini seperti memeriksa dan menjaga apa saja yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa hadhihi sabitatun likulli mu'min. Dan ini telah pasti untuk setiap mukmin. Ya, setiap mukmin punya hak yang seperti itu. Ala kulli mu'min, yang wajib ditunaikan oleh setiap mukmin, mukmin yang lain. Wa illam yahsul bainahuma ahdun aqdu mu'akhah. Walaupun tidak terjadi di antara keduanya akad persaudaraan. Karena apa? Asal iman sudah menuntut masing-masing memang jadi saudara bagi yang lainnya. Tanpa perlu adanya sumpah setia dan semacam itu. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab ad-Dimashqi rahimahullah. Wa lamma nafakah ya, mestinya tak pakai titik dua ya. Wa lamma nafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-imana amman lam yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tatkala Nabi SAW meniadakan iman dari orang yang tidak menyukai untuk saudaranya sesuatu yang dia sukai untuk dirinya sendiri, dalla ala anna dzalika min khisalil iman. Maka hadis tadi menunjukkan bahwasanya kecintaan tadi termasuk dari karakter iman. Bal min wajibatih, bahkan termasuk dari wajibnya iman, kewajiban di dalam iman, bukan sekedar mustahab. Fa innal iman la yunfa, dohirnya lah ya. Fa innal iman la yunfa illa binti fa ibadi wajibati. Karena iman tidak hilang kecuali dengan hilangnya sebagian kewajibannya. Bukan hilang total, tapi hilang sesuai kadarnya, yaitu kesempurnaannya hilang. Kama qala, sebagaimana Nabi telah mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina tatkala dia berzina dalam keadaan dia mukmin. Yaitu keimanan ditiadakan dalam situasi seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan zina adalah wajib. Bukan berarti orangnya kafir seperti tuduhan orang-orang Khawarij tentang masalah seperti ini. Tapi iman jadi berkurang. Sebagian iman jadi hilang dengan sebab itu. Tadi mana ini ya? Nafa dengan yunfa. Kemudian hadis ini muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Wa innama, kata Imam Ibnu Rajab, wa innama yajibur rajulu wa innama yuhibbur rajulu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hanyalah seseorang itu mampu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, idza salima minal hasad, jika dia selamat dari kedengkian, yaitu dari jiwa yang dengki, wal ghil, yaitu dendam, wal ghash atau ghish, tak masalah dua-duanya, ghash dan ghish, yaitu penipuan, suka menipu orang lain, wal hiqad, yaitu dendam. Wa dzalika wajib, dan tentunya keselamatan dari benda-benda ini, dari karakter ini adalah wajib, bukan sekedar mustahab. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata hatta la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Menunjukkan ini wajib. Karena usaha mencari surga wajib kan ya. Sebagaimana usaha menjauh dari neraka adalah wajib. Baik, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Fal mu'min akhul mu'min, maka mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi, dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Wa
yuhzinuhu ma yuhzinuh, membuat dia sedih apa yang membuat saudaranya berduka. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid. Perumpamaan atau gambaran atau masal bimana wasaf sifat mukminin dari sisi saling cintanya mereka, saling menolongnya mereka. Ta'atuf kata sebagian ulama yaitu tanasur, saling menolong. Kama seperti badan yang satu, seperti satu badan. Idastaka minhu udhu, apabila ada salah satu anggota badannya mengeluh, tada asairu jasadi bil humma wasahar, maka anggota badan yang lain akan saling menyeru dengan apa? Humma, yaitu semuanya ikut demam, wasahar, ikut begadang, tidak mampu tidur. Iya, muttafaqun alaih dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Fa'idha ahabbal mu'minu li nafsih fadilatan, maka apabila si mukmin menyukai untuk dirinya sendiri suatu keutamaan min din, dari perkara agama, au ghairih, atau mungkin keutamaan dalam masalah dunia, ahabba ayyakuna li akhihi nadhiruha, maka dia suka saudaranya mendapatkan yang seperti itu. Bukan berarti oh saya punya syarikat, saya harus menyukai ini untuk saudara saya, dah saya bagi dia syarikat. Tidak harus demikian tentunya, tapi diajari bagaimana buat syarikat misalkan. Jadi semisal itu, bukan harus kita bagikan apa yang telah kita miliki dengan alasan tadi, yaitu tidak sampai wajib sampai seperti itu. Saya suka rumah ini adalah untuk saudara saya, bukan seperti itu, yaitu tidak sampai wajib yang seperti itu. Nanti apa? Nanti anak istri kita malah pening, padahal jelas mereka yang lebih wajib kita nafkahi daripada saudara kita yang lain. Kalau sekedar masalah bagi-bagi rumah, jelas anak istri lebih berhak. Toyib. Antazula anhu. Berarti kemana ini ya? Li akhihi nadhiraham min ghairi antazulaan. Tanpa kenikmatan tadi hilang dari dirinya. Iya, bukan hadis ini maksudnya kita harus menghilangkan nikmat itu dari kita, kita bagikan ke teman. Bukan sampai demikian. Kama qala Ibnu Abbas, seperti kata Ibnu Abbas, ini la. Toyib. Ini kira-kira apa? La amuru kah? Bil ayah. La amurru. Ayo, berarti roknya ditasydid. Ini la amurru bil ayah. Sesungguhnya saya benar-benar melewati suatu ayat minal Quran. Fa'afhamuha, kemudian saya memahaminya. Fa'awadu anannas kullahum, maka saya suka jika manusia semuanya fahimu minha ma'afham, memahami darinya apa yang saya pahami. Ia tidak dengki untuk saudaranya memahami apa yang dia pahami. Seperti dulu diceritakan oleh Syekhuna Ahmad Asyami, salah satu pengajar silsilah akidah di Damas dulu. Dulu kata beliau di zaman Syekh Mukbil, ada seorang murid yang sangat jenius dia. Dia masuk maktabah dan dia mampu memahami ilmu fikih lebih cepat daripada orang lain. Ada kunci-kuncinya. Nah, kemudian apa temannya bilang, bagilah pada kami juga, biar kami juga tahu. Kata dia, tak, ini untuk saya sendiri. Nah, ini dengki pada orang lain, tidak menyukai kebaikan untuk orang lain. Akhirnya malah ilmu dia tidak diberkahi dan dia hilang. Tidak lagi tersebut namanya dan sebagainya, tidak diberkahi. Orang tidak mendapatkan manfaat, sehingga tidak mendapatkan pahala jariah kalau macam itu. Karena dia dengki, tidak suka mengajarkan ilmu ke orang lain. Tayyib, wa qala Syafi'i, waditu annan nasa kullahum ta'allamu hadal ilma. Saya suka apabila manusia semuanya mempelajari ilmu ini, walam yunsab ilayya minhu syai', dalam keadaan ilmu ini tidak dinisbatkan kepada saya sedikit pun. Sebagaimana dalam Syiar A'lamin Nubala. Tapi tentunya ini sekedar keinginan dari sisi kedermawanan dan keimanan. Kalau dari sisi kewajiban, jelas kalau kita menulis, maka apa? Digalakkan untuk menyebut nama agar orang tahu siapa yang mengajarkan ini, sehingga kalau ada keliru tahu siapa yang harus diberitahu, atau kalau ada kebaikan maka didoakan. Ada amanah ilmiah, bukan menjadi apa? Penulis majhul, penulis gelap dan semacam itu. Ada amanah ilmiah, tapi ikhlas, bukan karena mencari pujian. Fa amma hubbut tafarrudi anin nas, adapun kesukaan untuk menyendiri dari manusia, yaitu saya ingin selalu jadi faridud dahar istilahnya. Jadi orang nomor satu di zaman ini.
tanpa mau mengajarkan kebaikan pada orang lain. Bifi'lin dini, dengan amalan yang sifatnya keagamaan, au duniawi, atau keduniaan. Ngantuk. Tadi disuruh tidur tak mau. Fahuwa madmum, maka orang ini tercela. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa tilka daru akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat tadi kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di bumi ataupun kerusakan. Ketinggian maksudnya di sini adalah dominasi, kata para ulama. Ulu di sini adalah ghalabah, suka menindas orang lain, suka mengalahkan orang lain, tidak ingin orang lain setara dengan dirinya. Intinya kembali kepada kedengkian. Waqad qala Aliyun wa ghairuh, Ali dan yang lain mengatakan tentang ayat ini, huwa alla yuhibba ayyakuna na'luhu khairan min na'li ghairih. Berarti caranya gimana? Yaitu orang ini tidak suka untuk selipernya, alas kakinya lebih baik daripada alas kaki orang lain. Kadang kalau anak sekolah malah bangga kan, ini kasut saya, kasut nomor 1, kasut jenama ini, tak ada yang punya. Ini harus diajari untuk tidak seperti itu. Tapi suka orang lain juga memiliki kasut yang sama, slipper yang sama. Wala saubuhu khairan min saubih. Dia tidak suka bajunya lebih baik daripada baju orang lain, bukan malah berlomba-lomba pameran siapa yang jenama pakaiannya paling mahal, paling hebat, atau mungkin apa bagnya. Kadang kalau wanita ya pakai bag, atau kalau laki-laki mungkin apa keretanya, ingin keretanya nomor 1, tak boleh ada yang lebih baik dari dia. Nah, bukan semacam itu. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wal muradu bin nafi kamalul iman. Yang dimaksudkan dengan ditiadakan dalam hadis tadi adalah kesempurnaan iman. Wa nafyu ismi syai' ala makna nafyil kamal anhu. Baik. Ditiadakannya nama sesuatu sesuai dengan makna apa? Ditiadanya kesempurnaan dari sesuatu tadi mustafid. Ini tersebar fi kalamihim, dalam ucapan orang Arab ini biasa. Dikatakan dia tak ada apa-apanya. Maksudnya adalah dia tidak bekerja dengan sempurna, bukan sama sekali tidak bekerja. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, fulan laisa bi insan. Fulan bukan manusia, bukan berarti maksudnya dia hewan, bukan. Tapi dia tidak sempurna kemanusiaannya. Fa'in qil, kemudian jika ditanyakan, fayalzamu ayyakuna man hasalat hadhil khoslah mu'minan kamilan. Konsekuensinya, kalau orang ini seperti itu, orang yang suka kebaikan tercurah pada saudaranya seperti tercurah pada dirinya, berarti dia mukmin sempurna kah? Wa illam ya'ti bi baqiyatil arkan, walaupun dia tidak mendatangkan rukun-rukun iman yang lain, ujib, maka dijawab bi anna hadza warada mauridal mubalaghah. Hadis ini datang dalam pola mubalaghah. Au yustafadu min qaulihi li akhihil muslim, atau diambil faidah dari sabda Nabi untuk saudaranya yang muslim, mulahadzatu baqiyati sifatil muslim, yaitu wajib memperhatikan sifat-sifat yang lain dari muslim. Jelas apa? Harus sholat, zakat, haji, bukan sekedar suka kebaikan tapi tak sholat, bukan demikian. Jadi asal atau dasar iman dan dasar Islam wajib ada. Waqad sharaha Ibnu Hibban min riwayat Ibni Abi Adi. Ibnu Hibban telah terang-terangan menyebutkan itu dari riwayat Ibnu Abi Adi an Husain al-Muallim bil murad, dengan maksud itu. Walafduhu, lafadznya, la yablughu abdun haqiqatal iman. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman. Jadi bukan asal iman tapi hakikatnya. Wa ma'nal haqiqati huna al-kamal. Yang dimaksudkan hakikat di sini adalah kesempurnaannya. Darurah, yaitu secara pasti. Anna malam yatasih bihadi sifah la yakunu kafira. Karena telah pasti bahwasanya barang siapa tidak memiliki sifat ini, dia tidak sampai menjadi kafir. Wa bihadza yatimmu istidlalul musannif. Dengan ini menjadi lengkaplah, menjadi sempurnalah pendalilan si penulis, yaitu Imam Bukhari. Sabar sedikit lagi. Malulah yang lain mendengar. Ala annahu yatafawat, bahwasanya iman memang bertingkat-tingkat. Wa anna hadhil khoslah min syu'abil iman, dan bahwasanya karakter ini, masalah kecintaan, memang termasuk dari cabang keimanan. Wa hiya dakhilatun fit tawadhu, dan masalah karakter ini, karakter apa? Mahabbah, ini masuk dalam sisi ketawaduan, tidak suka mengungguli orang lain. Berarti apa? Memang suka
bersikap rendah hati. Ala masa nuqariruh, sesuai dengan apa yang akan kami tetapkan. Toyib, ini dohirnya titik. Qauluhu hatta yuhibba, ucapan Nabi sehingga dia suka bin nasab. Kenapa? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan ba'da hatta wujuban. Iya, jadi bukan mansub karena hatta, tapi karena an yang tersembunyi di balik hatta. Li'anna hatta jarrah. Iya, kita tahu hatta ini huruf jar. Gimana dia menasobkan? Karena hakikatnya dia yang menasobkan bukan hatanya, tapi an. Baik. Tapi apakah ini tetap ada kaitannya bahwasanya hatta ini akan menjarkan? Jelas. Takdirnya apa kalau kita munculkan hatta? Hatta ayyuhibba. Dan kita tahu an dengan fi'il mudhari setelahnya fi ta'wilil masdar. Berarti apa? Hatta mahabbati. Berarti memang hatta menjarkan. Takdirnya ujung-ujungnya majrur memang. Hatta mahabbati. Hatta ayyuhibba. Wa anna ba'daha mutmarah. Dan wa an ba'daha, huruf an setelahnya itu mutmarah, tersembunyi. Wala yajuzu rafa. Dan tidak boleh rafa hatta yuhibbu, tak boleh. Fatakuna hatta atifah, sehingga hatta menjadi sekedar huruf atof. Kita tahu hatta termasuk huruf atof juga. Seperti apa? Akatu sama kata hatta roksaha, bukan hatta roksiha. Hatta di sini sekedar huruf atof. Itu misalkan hatta sebagai huruf atof tidak layak di sini, kata beliau. Tetap hatta di sini harful jar, tapi mengandungi an, sehingga apa? Menasobkan. Fala yasihul makna, seandainya hatta di sini sekedar huruf atof, maka ini tidak sah nanti maknanya. Id adamul iman laisa sababan lil mahabbah. Karena tidak adanya iman itu bukan menjadi sebab kecintaan. Tapi apa? Ini menjadi ujung akhir. Seseorang tidak akan beriman dengan sempurna sehingga begini-begini. Baik. Bukan hatta di sini maknanya seperti wawu, seseorang tidak beriman dan apa itu? Mencintai, malah maknanya jadi rusak. Kita habiskan kalam Ibnu Hajar di sini, ila qaulih wal khair hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair, yang kita lewati dari riwayat Nasai dan lain-lain itu, kalimatun jami'atun ta'ummu ta'at. Ini kalimat yang bersifat universal, menyeluruh, meliputi semua jenis ketaatan. Wal mubahat, bahkan perkara yang mubah-mubah. Kita punya kita punya baldi cantik, teman kita mau mencuci, baldinya pecah. Kita suka untuk membantu teman kita. Mungkin memberi atau mungkin apa? Meminjamkan. Tayyib. Ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Demikian pula yang kebaikan akhirat. Wa takhruju al-manhiyat. Yang keluar adalah benda-benda yang terlarang. Jelas, benda yang terlarang tidak dikatakan khair, tapi syar. Li'anna ismal khair, karena istilah al-khair, kebaikan, la yatanawaluha, tidak mencakupi dia tentunya. Tapi makanya kalau seseorang itu pakar dalam masalah berjudi, tak masuk dalam pembahasan ini. Saya suka anak saya pakar juga. Ini di luar pembahasan. Wal mahabbah iradatu ma ya'taqiduhu khaira. Dan rasa cinta adalah keinginan untuk sesuatu yang dia yakini itu sebagai suatu kebaikan. Tentunya ini bukan definisi kecintaan, tapi konsekuensinya. Di antara bentuk kecintaan adalah yaitu kita menginginkan sesuatu yang kita yakini ini baik. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.